Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam dari tim produksi Pesona Budaya. Pemirsa, seperti pada episode terdahulu, hari ini kita akan kembali berbincang tentang seni dan budaya Batak. Sebagaimana biasa dan seperti telah kita ketahui, bahwa pernik seni dan budaya Batak itu sangat dikenal di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan lebih khusus lagi di tanah Batak yang meliputi wilayah Toba, Silindung, dan lain-lain. Hari ini telah mendampingi saya untuk berbincang-bincang dalam satu judul musik tradisional Gondang Batak, dan sudah mendampingi saya Bapak Christopher Hutagalung. Horas aman. Horas. Iya. Dan selain Pak Hutagalung, di sebelah kiri saya ada ya sesepuh kita juga yang kita harapkan bisa memberikan penjelasan tentang musik tradisional Gondang Batak ini. Sebelah kiri saya ini adalah Bapak Balinton Sitohang. Beliau adalah pensiunan guru. Horas. Beliau adalah seorang pensiunan guru. Dan paling pinggir ada ya Bapak Martahan Situmorang. Ini marga Situmorang ini kalau di tanah Batak sangat dikenal ini. Iya. Parende, apa Pak istilahnya? Parende ya. apa? Oh, parende. Sirude-rude. Iya, Parende. Marga Situmorang. Ya, Horas Situmorang. Pak Martahan Situmorang ini adalah berprofesi sebagai seorang guru bidang kesenian di SMA Negeri 1 Tuka, Tapanuli Tengah. Sehat Pak Guru? Sehat. Baik. Pemirsa, salah satu yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Batak, dimanapun dia berada, baik di kampung halaman, di perantauan dalam dan bahkan di mancanegara, kalau disebutkan Gondang Batak, pasti ada sesuatu yang tergerak di hatinya. Mungkin itulah hal-hal khusus mengapa kita angkat musik tradisional Gondang Batak ini pada episode hari ini. Baik, Pak Hutagalung, Ya. apa yang bisa Bapak ceritakan, Bapak sebagai tokoh masyarakat dari Silindung, Ya. ya, keberadaan musik Gondang Batak itu secara umum, Ya. apa filosofinya dan apa yang Bapak ketahui tentang itu? Ya. Jadi setiap ada pesta. Kalau dulunya pesta-pesta nikah, kan belum ada lagi gereja. Langsung menikah di depan orang tua perempuan. Ya. Pendamping utama di pesta ini adalah uning-uningan. Itulah Gondang Batak. Dicampur ada sarune. Itu berupa tiup. Sekarang itu ada suling. Suling bambu. Ya. Sedangkan apa yang satu lagi, sarune bukan dari bambu. Khusus. Khusus itu dari kayu. Tapi diolah menjadi seperti suling. Ya. Inilah pendamping menghibur tortor. Baik itu Silindung, tortor Silindung, baik itu Toba, tortor Toba. Nah, inilah melatar belakangi semua menjadi hidup pesta ini. Ya. Baik itu pesta nikah, pangadation,
ataupun pesta ulang tahun atau ini hariapan, apa itu? Ya, hariapan. Nah, di sanalah gondang-gondang itu menjadi hiburan nomor satu. Baik, sampai di situ dulu Pak Galung. Artinya penjelasan dari Pak Christopher Huta Galung tadi, pemirsa, bahwa musik gondang Batak ini memang menjadi bagian ya, menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat Batak itu, baik di Toba, di Selindung ataupun di tempat yang lain, dalam melengkapi suasana kehidupan, baik suka maupun duka, kan begitu. Baik, saya beralih ke Pak Tohang. Pak Tohang, apa yang bisa Bapak ceritakan bahwa keberadaan musik gondang Batak itu mungkin yang pernah Bapak dengar dari orang-orang tua terdahulu atau mungkin yang Bapak saksikan sendiri? Sebetulnya peran dan fungsi daripada musik gondang Batak itu terkait dengan suasana kehidupan yang disampaikan oleh Pak Galung tadi. Apa yang bisa Pak Tohang tambahkan? Ya, terima kasih Pak Edi. Kita sebagai orang Batak, sebenarnya kalau di Sumatera Utara, Batak itu masih terbagi-bagi. Batak Toba, inilah yang mau kita bicarakan. Yang kedua Batak Karo, nanti orang Karo lah yang menyatakan, karena gondangnya tetap mempunyai gondang semua. Batak Simalungun, Batak Selatan, Batak Pakpak, masing-masing ini punya khas tersendiri gondang. Toh juga namanya gondang, walaupun tidak sama semuanya besarnya, jumlahnya dan sebagainya. Namun kalau gondang itu tetap dinamakan gondang Batak. Jadi khusus sekarang kita berbicara mengenai gondang Batak Toba, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Huta Galung, kalau memang di Selindung, di Samosir, ataupun di daerah Toba Hamisaran, itu pada prinsipnya itu sama itu, cuma kadang-kadang pembawaannya hampir beda. Nah, awalnya kalau zaman dahulu, kalau gondang ini diciptakan oleh para nenek moyang kita, leluhur, diciptakan oleh Mulai Jadi Nabolon. Dan itu miliknya, sesuai dengan sejarah menyatakan, itu milik Mulai Jadi Nabolon. Namun disampaikan diberikan kuasa kepada penerusnya, generasi penerusnya, untuk mempergunakannya dan memeliharanya. Mempergunakan dan memeliharanya. Jadi mempergunakannya ini, memeliharanya inilah yang ini sekarang memfungsikannya. Pada zaman dahulu seperti yang dikatakan oleh Pak Tegaluk tadi ya. Regenerasi lah udah bilang. Ya, ada 2 atau 3 hal. Yang pertama digunakan sebagai untuk yang sakral itu, apa namanya itu? Ya, untuk memuja. Ada nilai sakralnya. Ada nilai sakral. Nilai sakral, memuja para leluhur kita, memuja dewa itu. Karena itu Mulai Jadi Nabolon yang menciptakan, kita pun harus puja. Ini cara memujanya ada bermacam-macam. Memohon kepada yang Mulai Jadi Nabolon atau Maha Kuasa sebenarnya, pencipta langit dan bumi, itu dulu orang Batak bilang. Orang Batak Toba mengatakan Mulai Jadi Nabolon adalah sang pencipta. Yang kemudian beralih pada masa Kristen ini dikatakan Tuhan de Batak katanya. Kalau dulu Mulai Jadi Nabolon, dialah sang pencipta. Ini dipergunakan untuk memujanya terutama. Artinya tidak boleh main-main, haruslah memohon keselamatan. Baik, artinya begini Pak Tohang dan pemirsa yang berbahagia, bahwa nilai sakral daripada alunan musik gondang Batak itu ya tidak terbantahkan itu sejak awal keberadaan orang Batak itu. Betul. Sudah memang ada ya. Sudah ada. Walaupun akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan, tapi maknanya tetap satu, nilai sakral itu tadi. Nilai sakralnya satu. Iya, Pak Galung. Tentang nilai sakral ini tadi, sampai di mana batasan-batasannya itu? Apakah semua acara harus bermuatan nilai sakral itu? Jadi soal muatan dari nilai sakral, artinya sebelum agama itu masuk ke tanah Batak, gondang itu sudah ada.
Seperti dikatakan Pak Tumorang, kalau gondang itu hanya memuji mulai dari Nabulun. Karena Belanda belum masuk. Belanda masuk bukan membawa agama dia, menjajah. Menjajah biar dapat dia tanah untuk ditanam-tanami. Sedangkan adat muncul dia dari orang Batak memuji, kan, menghargai siapa pencipta. Pencipta ini tadi menciptakan uning-uningan untuk memuji, kan? Memuji mulai dari Nabulun. Agar yang pesta ini selalu dapat berkat. Begitu dia. Baik. Begitu dia, selalu dapat berkat dia. Jadi nilai sakralnya tetap terjaga. Tetap terjaga. Pak Tumorang, ya, Pak Tumorang. Pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali informasi tentang nilai sakral dan keberadaannya Gondang Batak hari ini. Pesona budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan kembali perbincangan hari ini. Saya ingin ke Pak Martahan Situmorang. Ya, kalau martahan itu kan bertahan ya Pak ya. Wah, maknanya ya. Bertahan kan? Iya. Jadi sebagai orang muda, sebagai guru, bertahan untuk ya melestarikan seni dan budaya Batak ini. Kalau dari bidang seninya, Pak Tumorang, apa yang selalu Bapak sampaikan kepada para siswa di sekolah Bapak itu, tapi khusus mengenai seni Batak ini ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk khususnya bidang seni budaya Batak Toba ini, itu khususnya bidang musiknya, itu selalu kita arahkan kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang suku Batak Toba. Oh begitu. Nah, khususnya karena kalau kita secara umum kita buat anak-anak itu selalu kita himbau bagi siapa anak-anak yang mau memberikan hati atau untuk mempelajari sekitar budaya, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk semua suku ataupun agama, nggak ada batasan gitu. Betul. Jadi kita siap untuk membina dan membimbingnya gitu Pak. Ya. Kalau di sekolah itu ini menjadi muatan lokal atau eskul, ekstrakuler. Oke. Jadi kalau di sekolah itu pada umumnya Pak, kita Bapak Kepala Sekolah itu selalu membuatnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi kita itu buat latihan setelah selesai jam pembelajaran di sore hari gitu. Nah, jadi di situ kita buat untuk pelatihan untuk anak-anak yang mau ikut atau yang mau memberikan hatinya untuk bermain musik di musik Batak yang pada berbeda khususnya. gitu ya, berbagai. Tadi kan Tumorang mengatakan ini kan khusus kepada anak-anak dari suku Batak. Ya. Misalnya dari satu kelas. Iya. Dari satu kelas. Sekarang kalau satu kelas itu kira-kira berapa siswa itu Pak? 30? 30-an lah. 30-an. Oke, kita anggap 30. Dari yang 30 siswa itu, menurut pengamatan Bapak, berapa persen dari mereka yang punya hati itu tadi? Kalau kita lihat Pak, kalau kita kaji dari per kelas dia, kita tidak mendapatkan itu. Oh, iya.
Tapi kalau kita globalkan dari keseluruhan siswa, ya mereka yang paling berminat untuk yang menggemari untuk musik tradisional ini sekitar dari contohnya 100 orang itu palingan sekitar 10 orang gitu. Dari 100 siswa, Iya. 10 orang ya. Yang berminat untuk mempelajari ini begitu. Iya, iya, iya. Nah, karena begini Pak, kalau kita lihat di zaman sekarang ini Pak, anak-anak itu lebih dominan ke musik-musik modern ini, musik-musik pop yang berkembang sekarang. Karena menurut mereka musik tradisi ini sudah ketinggalan zaman gitu. Jadi saya pun kadang tertawa mendengarnya itu Pak. Iya. Ah, gini Pak, musik tradisional itu kan gitu-gitu sajanya. Iya. Jadi kita bosan dengarnya Pak begitu. Jadi kalau kita sampaikan ini sama anak-anak, jangan kalian salah paham. Kalau kalian menggeluti musik tradisional ini, tidak ada jadi batasan buat kalian untuk maju ke depan. Bidang ilmu yang lain. Bidang ilmu yang lain. Iya. Nah, kalau kalian pun bisa memainkan ini, tidak tertutup kemungkinan untuk kau pelajari hal-hal yang lain. Betul. Nah, kan gitu. Iya. Itu yang kita sampaikan selalu sama anak-anak. Artinya, Karena begini iya. Pak, saya menceritakan pengalaman saya juga sama anak-anak gitu. Iya. Bapak sendiri yang menggeluti di bidang musik tradisi ini, karena Bapak sudah semasa masih kuliah, Bapak sudah jalan-jalan ke luar negeri. Itu saya sampaikan itu, pengalaman saya sendiri. Semasa kuliah. Setelah tamat kuliah, dulu semasa kuliah masih AC yang saya jalani. Tapi setelah saya tamat kuliah, saya menggeluti sanggar juga dulu di Medan itu. Iya. Yang namanya Sanggar Cinda itu dulu. Setelah tamat dari kuliah, saya bergabung dengan Sanggar Cinda ini. Kami selalu itu 2 kali 1 tahun atau paling minim lah sekali setahun wajib keluar Eropa. Mengenalkan budaya, khususnya budaya Sumatera Utara. Iya. Begitu. Ini informasi yang luar biasa ini. Mahasiswa ya. Cuma memang sangat menjadi tantangan ya tentang minat anak-anak muda itu tadi. Iya. Jadi, nah, Pak Galung. Ya. Dari cerita Pak Tumorang tadi. Ya. Ya, mungkin katakanlah semakin minim ya. Iya. Semakin minim anak-anak muda kita yang berminat untuk katakanlah dulu jangan mendalami, mendekati saja atau apa. Iya. Mungkin ada rasa Memang itu tadi. kekurangannya begini dia. Seharusnya yang Naposo sekarang seharusnya kan mengembangkan. Ya. Agar si pesta-pesta mengambilnya nih. Seharusnya kan mengembangkan dia. Iya. Soal nilai berapa satu kali pesta, Iya. itu kan sebenarnya kita yang menentukan. Iya. Memang pesta ini kalau kita lihat Kota Sibolga mungkin hanya 2 1 minggu. Di Medan sana udah 1 hari. Oh, begitu ya. Begitu ya kan? Iya. Sekarang kalau orang memakai ogung sudah jarang. Iya. Padahal nilainya ini tinggi. Iya. Ogung ada 3. 4. 4 ogungnya, 4. 4 itu. Ketok itu, gondangnya itu, Gondang, 7. Teganing. Iya. Tegading, Tegading. 6. 6. Kalau tidak suling, sarune, Iya. 1. Sapinya mana, Pak? Hasap itu lain lagi. Itu lain lagi. Lain lagi itu. Iya. Gosok itu kan? Iya, itulah tradisional ya. Nah, itulah tradisionalnya. Iya. Ada pakai gini, ada pakai ini. Sama Jadi, keratung. Kesimpulannya, Gantung, ya. sebagai generasi orang tua, Ya, Pak Galung bisa menerima alasan dari Pak Tumorang tadi bahwa anak-anak muda termasuk siswa Pak Tumorang itu ya enggan membuka hati. itulah saya bilang tadi, di kekurangan itulah para remaja atau anak sekolah tidak bisa mengembangkan padahal nilainya sangat tinggi untuk ke pesta-pesta. Kan itu utamanya. Ya. Kenapa kita bayar keyboard sekarang 1 juta, 1,5 juta? Ya. Sedangkan ini, ya nilai sama lah. Ya. Kalau 1.500.000 sama nyanyi, ya kan sama nyanyi semua lengkap 1.500.000. Kenapa tidak bisa tagading ini
ogungnya ini 1.500.000, bukannya ada Bisa. semua kan hidup, badan kita hidup. Ya. Manortor ini kan suatu nilai tambah bagi si pesta-pesta ini. Karena kan dia merupakan satu perpaduan ya. Iya, perpaduan antara perpaduan musik dan gerak tubuh kan. Iya. Manortor itu. Di Manortor. Iya. Sampai di situ dulu Pak Galung. Iya. Kembali ke Pak Tumorang. Pak Tumorang, memperhatikan dari pola pikir dari anak-anak sekolah itu, kira-kira hal apa yang pantas dilakukan untuk memberikan rangsangan kepada mereka supaya mereka mau tetap bergairah ikut latihan? Tapi nanti Bapak jawab. Baik. Pemirsa, akan kita sambung kembali pada sesi berikutnya, Pesona Budaya, dan dapat Anda saksikan selingan musik gondang. Saha men na solu saha tu botea to homa di rodang ni bulan nunga saha di pasaha tamu ada muna tu hula hula muna sadarion saha mahu tu panggabian tu perhorasan kasotong mahamudi pasu pasu Tuhan. Pemirsa Pesona Budaya, beberapa penjelasan dan informasi dari Pak Uta Galung, dari Pak Situmorang dan Pak Sitohang sudah disampaikan. Ada beberapa masalah yang mungkin perlu dipikirkan bersama.
kalau dalam penyiaran ini ya N2S TV sementara hanya bisa menampilkan gambar, tetapi pada episode yang akan datang kita berupaya untuk langsung menampilkan seni budaya Gondang Batak itu. Setuju ya Pak Situmorang ya? Setuju. Baik, Pak Tohang. Ya. Tadi kan sudah kita dengar keluhan dari Pak Guru Situmorang kita ini. Iya betul. Itu makanya dia harus bertahan terus, martahan kan ini masalahnya kan. Iya. Apapun hak ceritanya, pokoknya aku harus bertahan memberikan ini kepada anak-anak. Jungkir balik pun ya. Ya, ini dia. Karena ini kan termasuk bagian daripada melestarikan dan mengingatkan kembali, terutama ya kepada generasi muda itu, terutama nilai-nilai sakral Gondang Batak itu kan, itu dia, ya Pak Galung ya. Nah Pak Tohang, Ya Pak. menyikapi situasi dan kondisi hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Galung tadi, bahwa mungkin karena pelaku seni dan budaya Gondang Batak ini boleh dibilang sudah sangat terbatas juga jumlahnya, ya kan? Ya. Harus dipanggil dari apa namanya? Dari kampung halaman, dari kampung dengan biaya yang besar, dengan biaya yang tinggi, sehingga terjadilah peralihan penampilan melalui alat musik modern. Apa tanggapan Bapak? Iya, terima kasih mengenai peralihan ini sekarang ini sebenarnya ya. Kalau memang zamannya dulu itu di mana ada pesta, di situ ada gondang. Ada gondang, iya. Meninggal ada gondang. Iya. Menggali tulang belulang ada gondang. Mengokal holi. Mengokal holi, nah itu. Iya. Mengokal holi ada gondang. Karena memang itu fungsi daripada gondang ini, apalagi gondang sabangunan. Ritualnya itu. Iya. Ya, Ritual dan sakralnya itu, keritualannya itu. Iya. Karena menggunakan ini tidak boleh sebenarnya sembarang, tidak boleh main-main. Iya. Kalau sudah dimainkan ya sesungguhnya lah. Karena berawal dari semula tadi itu bahwa itu adalah ciptaan dari Mulai Jarina Bolon, digunakan untuk dia dan dipelihara dan sebaik-baiknya oleh manusia sekarang ini. Nah, tapi ini karena keterbelakangannya ini seperti yang tadi itu sudah ketinggalan zaman katanya oleh pengaruh-pengaruh dari yang modern, musik barat, terutama sejak masuknya lah itu agama Kristen ke daerah Tanah Batak. Sekitar tahun 1860-an atau abad ke-19. Mulailah sirna ini satu persatu. Karena menurut agama itu tidak boleh menyembah berhala. Harus ini digunakan hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan nenek moyang mau disembah. Mulailah ini hilang. Dari sinilah awalnya hilang satu persatu ritualnya dari gondang sabangunan ini. Baik, mulailah suku Batak mengenal agama. Mulailah mengenal agama, yang sudah mengenal agama itu. Iya. Jadi kalau menurut Pak Tohang, ini sering kan sekarang ada pesta, ada kegiatan, dipakai musik keyboard atau organ tunggal itu dengan perangkat musik yang sudah lengkap, ya kan? Kadang-kala digabung dengan tambahan yang lain, suling atau apa ya kan? Juga. Menurut Bapak, dengan penampilan seperti itu, nilai sakralnya itu bisakah tetap bertahan atau justru berkurang? Ya, karena penampilan daripada alat-alat musik modern sekarang, itu kan sudah hilang kesakralannya, ritualnya udah hilang, mulailah hilang. Kenapa? Karena orang di sana sudah mulai berjoget-joget sembarang. Ini musik modern sekarang. Orang sekarang sudah mulai joget-joget. Yang sebenarnya jogetnya orang Batak dulu itu ya katanya kalau memang itu harus gimana kita bilangnya, harus benar-benar tunduklah. Tidak bebas gerakan, tapi namun hidup badan. Ada aturan gerak. Ada aturan gerakannya. Tidak sembarang joget lari ke sana kemari. Kalau sekarang ini kan sudah ada keyboard sekarang udah bebas ya. Apalagi dikatakan itu bikin dulu apa namanya haru warni. Joget-jogetnya ini karena birong-birong katanya lagi. Karena kan sering saya pernah juga saya saksikan. Betul. Ketika akan memberi ulos ini. Ulos ini kan sakral ini sebetulnya. Betul, dia punya nilai luhur tersendiri. Karena di dalamnya mengandung unsur restu, doa, selamat dan segala macam kan begitu. Nah, ketika ini akan disarungkan,
bahasa Bataknya misalnya, "Bek kamu baju musiki," kan begitu? Iya. Iya, Ah. betul. Tiba-tiba terdengar lagunya, lagu Amang apa? Si Amang Doli. Iya. Kan itu betul kata Amang. Iya. Artinya begini, nilai sakralnya itu sudah mulai- turun ya. Sudah turun. Begitu ya Pak Tumorang? Iya, iya Pak. Gitu ya? Kalau saya lihat di lapangan ini, karena saya juga pemain lapangan juga untuk musik tradisional ini, Iya. saya selalu menggeluti alat musik seruling. Seruling. Iya. Jadi kalau di lapangan ini Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, nilai sakralnya itu apakah masih ada atau tidaknya dalam kalau dibuat keyboard seruling? Iya. Nah, kalau menurut saya itu nggak ada lagi nilai sakralnya. Nggak ada lagi. Karena begini Pak, kalau saya lihat di acara-acara sekarang ini, terutama di daerah kita ini, Sibolga Tapanuli Tengah, Iya. dilakukan itu keyboard dengan seruling itu sudah, kalau penilaian saya itu khusus hanya hiburan saja. Hiburan. Iya, ya? hiburan, Baik. betul. Ya. Nah begitu. Pemirsa, terutama para generasi muda Batak, inilah hal-hal yang perlu kita pikirkan ke depannya. Bagaimana agar pengembangan dan pelestarian musik gondang Batak ini bisa lebih dipertahankan. Tidak saja hanya di kampung halaman, di Toba, di Samosir, atau di daerah Selindung. Nah, Pak Galung, kalau memang gondang yang lengkap itu disebut gondang Sabangunan. Gondang Sabangunan, Iya. betul. Itu kan mahal itu Pak Galung. Ya, mahal. Ada lagi tuh di daerah Silindungi atau di Toba sana masih ada itu? Kalau ada masih ada. Hmm. Pengembangnya yang tidak ada. Artinya Hmm. manusia-manusia pemukul gondangnya ini yang tidak ada. Makanya berkurang dia, mundur. Pelakunya itu ya. Karena apa ini, musik-musik keyboard ini. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, kalau ada 2-3 orang membangun ini, Ya. kalau memang nilainya nilai tambah, pasti orang pakai. Pasti itu. Tidak boleh tidak. Ya. Kami baru lagi di Mata sana membuat suatu mau kalhuli. Itu yang dipakai. Tapi bukan keyboard. keyboard juga dipakai. Waktu kapan dia dipakai ini? Keyboard. Mana keyboard? Hmm. Waktu acara gereja. Nah, waktu apa ini dipakai gondang ini? Waktu penguburan kembali, Yang berulang. artinya yang terkait dengan kegiatan adat ya, Iya, adat ya, adat, terkait iya. dengan adat ya Pak Iya, Tohang iya, ya. Iya, harus dengan idealnya memang harus dengan musik gondang Batak asli Iya, itu iya. begitu ya. Baik. Supaya nampak Iya. ritualnya itu. Iya. Pemirsa N2S TV, tidak saja mungkin hanya di kegiatan musik tradisional Batak. Bisa jadi di kegiatan musik tradisi dari suku-suku lain pun hal ini mungkin kejadian juga. Iya. Ya, karena banyak juga kita baca bagaimana betapa susahnya para pelaku seni dan budaya di daerah lain itu juga untuk melestarikan ini. Ya. Terutama konsep kepada orang-orang muda. Iya. Nah ini dia, barangkali perlu semacam tampilan yang lebih modern atau yang macam mana, nanti kita akan sambung pada sesi yang terakhir. Pemirsa, Pesona Budaya. Pemirsa Pesona Budaya, perlu kami ingatkan bahwa peran dan fungsi
media televisi N2STV Sibolga adalah mempublikasikan, memperkenalkan, dan mengingatkan kembali. Dalam 3 misi itulah kita membuka acara ini. Maka pada sesi terakhir ini, saya ingin minta dulu apa yang bisa disampaikan oleh Pak Tohang menyikapi kondisi yang sudah kita bicarakan, terutama ya tantangan dari Pak Guru Situmorang untuk bertahan, ya kan? Seperti namanya ya. Ya, Ya, melestarikan namanya, ya. musik gondang Batak ini. Ya, apa kira-kira saran Bapak? Untuk mempertahankan. Iya. Baik, terima kasih. Saran utama sebenarnya untuk mempertahankan Musik gondang Batak. musik gondang Batak atau gondang sebangunan ini, Iya. ini sebenarnya kalau seandainya yang pertama para pelakunya, Para pelaku ya. yaitu masyarakat Ya. terutama. Contohnya Pak Utagalung, saya sendiri dan rekan-rekan lain dari tiap marga. Iya. Apa salahnya Aha. kita sepakat maunya musyawarah? Mhm. Ini kita pakai dulu untuk setiap ada pesta adat, Dari setiap marga, Pak ya? setiap marga. Atau ada satu yang bisa dipakai oleh marga-marga Iya. gitu. Kalau sholat talaknya lengkap kok di sini. Ada Iya. personilnya. Personilnya pun seperti yang Pak Utagalung masih ada di kota Sibolga ini. Salah satu contohnya Dwi Pungsi ini. Iya. Sambil guru bukan hanya mengajar dia bisa, tapi mempraktekannya bisa, dan Iya. setiap harinya ada pesta, beliau ini tetap diundang untuk memainkan iya. itu apa namanya itu Suling. suling. Iya. Ya, bahkan musik-musik yang lain. Ini Iya. apa salahnya itu kan, jadi supaya itu bisa terpelihara. Yang kedua mungkin ya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya, Iya. kalau seandainya pemerintah daerah ada Peran. Iya. peran serta hanya mengusulkan pun, misalnya toh kalau ada pesta adat Iya. Saur Batua, acara penguburannya gondang Batak main. Iya. Gondang Batak itu bikin. Iya. Atau ada Parpasu-pasu. Iya, artinya ikut memperhatikan Ya, budaya Batak itu. dan melindungi. Iya, memperhatikan. betul, ya. Padahal Muda Jalina Bolo memberikan dan memelihara kan. Iya, Kembali betul. kita ke sana. Ya. Jadi bukan hanya sepihak yang memelihara, Ya. bukan sepihak hanya pelakunya, Ya, tetapi semua masyarakat penggunanya sebenarnya. baik Pak Tohang. Intinya. Ada dua hal pemirsa yang disampaikan oleh Pak Tohang. Pertama dari para pelaku seni dan budaya itu sendiri, masyarakat, terutama dari Tokoh-tokoh marga-marga ya. Iya, tokoh-tokoh marga itu Dari lah. tokoh masyarakat dan marga, Ya. mungkin ada grup khusus atau masing-masing marga punya grup khusus ya Pak Galung ya. Ya. Dan yang kedua, peran serta dari pemerintah daerah, Ya, tentu melalui instansi terkait kan Iya, begitu. iya. Baik, Pak Guru, apa kesan Bapak? Apa yang bisa Bapak sampaikan? Oke, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sendiri, Pak, untuk melestarikan budaya khususnya Batak Toba ini, khususnya gondang ini, Iya. ya kalau bisa seperti yang dibilang Bapak tadi, Pak Tohang tadi, kalau bisa adalah peran serta dari pemerintah daerah untuk mengkaji ini kembali terhadap anak-anak, terutama Iya. dinas pariwisata, kebudayaan Iya. Iya. dan pendidikan, Iya. karena udah pisah ini pariwisata dengan Betul. kebudayaan ini Ya, sekarang. ya, betul. Yang kebudayaan ini sudah dipegang oleh dinas pendidikan, Iya. ya setahu saya, Pak. Jadi kalau bisa maunya ini dinas kebudayaan membuat sebuah sanggar, membuatkan sebuah sanggar untuk pelatihan khususnya, jangankan hanya musik tradisional Batak Toba, Ya. musik daerah mana saja pun, Ya. yang namanya sanggar ini kan bisa kita buat dalam satu Satu sanggar grup, itu satu. beberapa suku pun bisa di sana kan gitu, Pak. Iya. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi kalau bisa adalah pemerhati dari pemerintah untuk mengembangkan ini kembali. Iya. Jadi khususnya untuk Sekolah. anak sekolah atau anak-anak muda, khususnya di daerah Sibolga Tapanuli Tengah ini, tidak tertutup kemungkinan buat kalian semua untuk bergelut di dalam bidang seni dan budaya, khususnya musik tradisional Batak Toba.
Jadi besar harapan saya sebagai pelaku seni, khususnya musik tradisional Batak Toba, lebih banyak lagi untuk regenerasi berikutnya supaya alat musik kita ini tidak hilang, punah. Karena ini Pak, alat musik kita ini Batak Toba ini sudah ada sebagian yang hilang ini. Contohnya Pak? Tidak pernah lagi dimainkan baik di acara-acara atau diperkenalkan. Hanya di YouTube saja ini yang beredar ini. Seperti apa musiknya? Contohnya? Salah satunya tulila. Tulila, ya. Alat musik tulila. Alat musik saga-saga. Alat musik surdam. Sordam. Ya. Tulila, saga-saga, sordam, talatuit. Ini sudah tidak lagi. Pernah lagi muncul ini. Pernah muncul ya. Pada umumnya ini kalau tulila, saga-saga, talatuit ini sering dipermainkan anak-anak muda ini pada dulunya. Masa dulunya. Iya, Kalau iya. surdam ini untuk kesakralan, mengandung mistis. Kalau surdam ini pada umumnya memanggil orang yang hilang, atau meminta sesuatu, mengusir pun boleh. Iya. Mengusir pada setan. khususnya memanggil roh yang hilang atau itulah mengandung mistis dia. Ini yang keempat ini udah jarang dipergunakan ini Pak. Jadi kepada umumnya gondang bolon itu tadi, gondang sabangunan itu tadi, di Sibol Jata Paduli Tengah ini sudah sangat jarang ini dipergunakan. Ini sering kita lihat khususnya di daerah Toba. Anak-anak pun masih banyak juga yang berminat untuk bermain alat musik ini. Jadi besar harapan saya selaku pelaku seni untuk anak-anak muda baik pun anak-anak sekolah, tidak tertutup kemungkinan buat adik-adik saya semua untuk mempelajarinya dan menggeluti bidang seni ini. Hanya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru Situmorang. Pemirsa, apapun ceritanya, memang untuk mempertahankan sesuatu yang sudah dikatakan lama, ketinggalan zaman, atau zaman dulu, istilah anak muda sekarang jadul katanya kan? Jadul ya. Iya. Ini memang memerlukan teknik dan cara serta perjuangan ya, termasuk hal-hal yang disampaikan oleh Pak Tohang dan Pak Guru tadi, bahwa diperlukan juga perhatian dari pemerintah daerah, instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ini kesana pergi, muaranya kan kesana perginya. Ya, memang betul. Anak-anak muda seperti para siswa SMP atau SMA, inilah bibit-bibit yang sebetulnya sangat baik untuk bisa menanamkan kembali minat itu ya Pak Tohang ya. Iya betul. Baik, pemirsa, sebagai penutup sesi terakhir ini kita kembali kepada pakarnya dulu. Iya. Pak Galung. Nah. Ya, di akhir kita berbincang ini, apa hal yang paling terpikirkan oleh Pak Galung? Kenapa lah jadi begini musik gondang Batak ini? Kira-kira bagaimana itu? Terlampau sesuka hati kita merubah-rubah tanpa pengertian. Contoh ya, kalau Ogung Sabungan, Sabangunan. Iya. Kalau tortornya begini, ini hula-hula pasti. Iya. Kalau tortornya begini pasti Yanakon. Kan gitu dia. Ini harus Ogung dengan sarune. Tidak boleh keyboard. Betul. Nah, kalau begini dia baru ini minta dia dapat berkah dari hula-hulanya. Begini dia. Minta dua restu lah. Dua restu. Ginilah dia. Jadi ini bagian daripada gerak sakral itu ya. Iya. Gerak sakral. Jadi datanglah si keyboard. Nggak tahu kita siapa yang punya. Entah si Jepang, entah si Prancis, entah si Jerman. Mundur sendiri kita. Tidak berkuasa lagi kita. Ke apa yang diciptakan orang-orang oputasi Naparjului. Mulai jadi Nabulu nih. Kesimpulan pertanyaan saya. Adakah rasa khawatir dan keprihatinan dari Pak Galung? Kalau khawatir itu pasti ada. Tapi satu orang membangun, kalau memang itu bagus pasti maju. Kembali timbul. Pasti kembali. Satu orang saja. Yang punya kemauan. Yang punya kemauan menggabungkan ini. Masa hula-hula bisalah pakai keyboard begini. Mengulosi. Ya kan? Tapi kalau sudah menyomba-nyomba, tidak mungkin keyboard lagi. Bisa kita pakai keyboard? Bisa.
bisa kita pakai ogung, bisa. Jangan hilangkan satu. Iya. Jangan hilangkan satu. Iya. Begitu ya. Ya, betul. Kenapa? Baik. Maaf dulu lah. Mengapa keyboard ini mahal? Karena pengangkutan. Mhm. Coba dulu kalau kita letakkan satu ogung ini di setiap gedung. Hah? Ogung ini yang punya pemilik gedung. Pasti dia pakai itu kan. Karena nilai sakralnya ada. Oh, Membuat tua ini gondang iya, katanya. iya. Itu dia, itu kelebihan daripada ogung. Pada zaman sekarang ini Apa membuat ini? Tony Gondang dari keyboard ya. Dari keyboard, jadi sudah mana ada tua di Di keyboard? keyboard. Nggak ada itu. Iya. Tapi diajari kita bohong, kan? Iya. Diajari masa itu kita bohong. Tapi kita ndak berkuasa lagi, lemas saja kita gitu. Udahlah, udahlah. Tua nih hita jolma Batak, jadi tidak ada. Jadi intinya tetap besar ya, rasa Iya. prihatin itu besar ya. Iya. Artinya ada keprihatinan ya dari mungkin seluruh lapisan masyarakat Batak yang tentu hal-hal seperti ini seperti saya sampaikan tadi pemirsa tidak hanya terjadi di tanah Batak, Iya, kan begitu iya, di daerah-daerah iya, lain iya. juga mungkin kondisinya sama. Sama. Nah itu dia. Pemirsa, pada edisi yang akan datang kita akan bedah dialog tentang keberadaan masih di Gondang Batak ini. Tadi oleh Pak Hutagalung sudah ditampilkan sedikit tentang gerakan-gerakan ritual yang mengandung nilai sakral itu ya. Iya. Nanti akan kita sambung. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam edisi pertama musik tradisional Gondang Batak. Terima kasih Pak Hutagalung Terima kasih. atas penjelasannya. Pak Ohang, Ya, terima Pak kasih, Nurul Pak Sianturi, dan Pak Situmorang ya. Terima kasih sudah memberikan penjelasan dan informasi yang sangat berguna bagi kita, terutama para generasi muda Batak. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam dari tim produksi N2S TV Sibolga. Horas! Horas.
Thank you.